Hai, kembali lagi di channel Cari Tahu. Seperti biasa, kita akan membahas tentang masa lalu, cerita, dongeng, sejarah, dan yang lainnya. Dengan adanya sebuah kejadian sejarah di masa lalu, kita dapat belajar dari kejadian tersebut dan mengambil hikmah dan pelajarannya. Seperti sejarah Perang Puputan Badung. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana dan apa penyebab bisa terjadinya Perang Puputan Badung. Perang Puputan Badung adalah peristiwa heroik dari rakyat Badung ketika bertempur melawan Belanda. Pertempuran itu dilakukan secara habis-habisan atau puputan oleh rakyat Badung pada tahun 1906. Puputan berasal dari kata puput, yang artinya selesai, habis atau mati. Dalam kacamata budaya, puputan adalah tradisi masyarakat Bali dalam berperang yang dilakukan dengan pantang menyerah dan secara habis-habisan. Penyebab terjadinya Perang Puputan Badung hanya karena permasalahan kecil antara seorang pedagang dari China bernama Kwi Tek Chiang dan masyarakat Badung. Sebelum pecah pertempuran, permasalahan datang ketika Kwi Tek Chiang, yang kapal dagangnya berbendera Belanda, terdampar di Sanur pada Mei tahun 1904. Setelah terdampar, mereka melakukan pembongkaran dan meminta Syah Bandar Sanur untuk menjaga barangnya. Saat melakukan pengecekan, Kwi Tek Chiang membuat laporan palsu bahwa uangnya dalam jumlah besar telah dicuri. Ia lantas menghadap Raja Badung untuk meminta ganti rugi dengan nominal lebih besar. Merespons hal itu, Raja Badung bersumpah bahwa rakyatnya tidak ada yang mencuri sehingga enggan untuk memberi ganti rugi. Permasalahan ini menjadi rumit hingga terdengar oleh pemerintah kolonial Belanda. Gubernur Hindia Belanda, Van Heujs, tidak terima dengan sikap penguasa kerajaan Badung dan siap membalasnya dengan melakukan blokade ekonomi hingga mengirim ekspedisi militer ke Bali. Raja Badung saat itu, I Gusti Ngurah Made Agung, tetap yakin dengan kejujuran rakyatnya dan berpegang teguh pada pendiriannya. I Gusti Ngurah Made Agung pun tidak gentar dengan ultimatum dari pemerintah kolonial Belanda yang berlaku sampai tanggal 9 Januari tahun 1905. Karena ultimatumnya tidak dipenuhi, pemerintah kolonial Belanda mengirim pasukan angkatan laut untuk memblokade perairan di sekitar Badung. Aksi blokade yang dilakukan Belanda terbukti membuat kerajaan Badung mengalami kerugian yang sangat besar. Ketegangan semakin meningkat ketika pihak Belanda memperbesar tuntutan biaya ganti rugi dengan menambahkan biaya blokade lautnya. Belanda memberikan tenggat waktu hingga tanggal 1 September tahun 1906, dan mengancam akan melakukan ekspansi militer apabila tuntutannya tidak dipenuhi. Menolak tunduk terhadap Belanda, I Gusti Ngurah Made Agung tetap pada pendiriannya dan siap dengan berbagai risiko yang akan diterimanya. Pada tanggal 12 September tahun 1906, pemerintah kolonial Belanda akhirnya mengirim ekspedisi militernya ke Badung. Perang Puputan Badung pecah pada tanggal 15 September tahun 1906, yang membuat banyaknya jauh korban jiwa di pihak Badung. Meski hanya bersenjatakan keris dan bambu runcing, Laskar Badung pantang menyerah dan lebih memilih mati berperang daripada hidup dijajah. Puncak Puputan Badung terjadi pada tanggal 20 September tahun 1906, saat pasukan Belanda sampai di Puri Pemecutan dan menembakinya hingga mengalami kerusakan yang parah. Menanggapi serangan tersebut, I Gusti Ngurah Made Agung beserta pengikut setianya bertempur hingga habis-habisan. Pada pertarungan sengit inilah, Raja gugur bersama pasukannya dan sekaligus menandai berakhirnya Puputan Badung. Untuk memeringati semangat para pejuang Bali saat itu, sebuah monumen yang dinamai Monumen Puputan Badung dibangun di jantung kota Denpasar. Oke kawan, cukup segini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya, karena subscribe itu gratis. Dadah.